Shalom, selamat malam. Kembali kita bersama-sama bergabung di dalam Cool Online GBI Rayon 17 Lampung. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan malam hari ini. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri semua. Kita mau menari di dalam Tuhan Yesus. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Biar roh Allah memenuhi setiap kita malam ini. Ada pujian, ada tari-tarian yang diberikan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. 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 Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Allah ada pada setiap kami. Sebab roh Tuhan yang mengurapi kami, memperlengkapi kami untuk menyampaikan kabar baik. Biar setiap kami Tuhan, ketika kami dipenuhi dengan kuasa-Mu, kami menjadi saksi-saksi-Mu, membebaskan orang-orang yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Dan biar kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami malam ini. Terima kasih Roh Kudus. Terus Engkau berkarya buat setiap kami. Terima kasih. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan beratasku, membangkitkan
memulihkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari umat Tuhan bersama-sama naikkan pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita sembah Tuhan malam hari ini. Minta kuasa dari tempat yang maha tinggi itu memenuhi setiap kita. Biar kuasa itu mengalir penuh atas hidup saya dan hidup saudara. Biar kuasa itu yang memampukan kita untuk terus berjalan, untuk menjadi saksinya Tuhan, merampas jiwa-jiwa yang terbelenggu, membebaskan mereka. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu itu mengalir malam ini. Kami rindu, kami dipakai Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Ini doa kami Tuhan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari umat Tuhan katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta.
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan setiap kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau malam hari ini. Dan setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam ibadah Cool Online malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah Cool Online malam hari ini. Sebentar kami mau mendengar sebagian daripada sharing firman kebenaran-Mu. Biar kiranya Tuhan menyertai setiap kami, Roh Kudus yang mengajar setiap kami, supaya kami boleh menangkap, kami boleh mengerti, kami boleh menjadi pelaku firman dan membagikannya bagi banyak orang lain Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan membahas satu tema yang berhubungan dengan surat. Hari-hari ini teknologi berkembang dengan pesat, gadget, segala hal-hal yang berbau perangkat elektronik semakin maju. Teknologi semakin canggih, ditambah lagi dengan perkembangan pesat daripada AI atau Artificial Intelligence. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, di zaman dahulu, sebelum ditemukan teknologi yang canggih, yang super hebat, orang menggunakan yang namanya surat. Sebagaimana yang kita tahu, surat pun di zaman dahulu kala tidak semodern di tahun 90-an. Mengapa? Karena belum ditemukannya tinta, pena, dan sebagainya. Biasanya orang menggunakan surat dulu atau untuk menulis sesuatu itu pada loh-loh batu, dan juga orang menulis sesuatu itu menggunakan buluh-buluh daripada burung-burung, dan itu dicelupkan kepada tinta lalu dioleskan dan menjadikan tulisan. Bapak Ibu Saudara, surat juga terdiri dari berbagai macam-macam, begitu juga berkembang hingga pada saat ini. Ada juga yang disebut dengan surat undangan, surat cinta, surat kematian, keterangan kematian, dan surat-surat yang lainnya. Ini menandakan begitu pentingnya sebuah surat sebagai media untuk komunikasi, sebagai media untuk menyampaikan sesuatu dari yang tidak diketahui, akhirnya bisa menjadi orang mengetahui hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu ayat firman di dalam Alkitab. Saya ambil dari 2 Korintus 3
ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang barusan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, itu menceritakan atau mengisahkan pengajaran dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Saya percaya bukan saja ditujukan untuk jemaat yang ada di Korintus, tapi melainkan juga untuk kita semua, yaitu anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, kata surat dalam terjemahan King James Version ditulis dengan kata epistle, yang artinya surat yang ditulis untuk seseorang atau sekelompok orang. Biasanya bisa berupa surat didaktik yang elegan dan formal. Tadi ada kata didaktik. Apa didaktik itu? Metode didaktik dari bahasa Yunani aslinya yaitu didaskein, yang berarti mengajar. Adalah suatu metode pembelajaran yang mengikuti pendekatan ilmiah atau gaya pendidikan yang konsisten untuk berhubungan dengan pikiran peserta didik. Kalau kita simpulkan dengan kalimat yang lebih sederhana, bisa dikatakan ini metode didaktik adalah metode untuk suatu pembelajaran, supaya dari hal-hal yang tadi tidak dimengerti oleh orang lain, itu bisa menjadi dimengerti oleh orang lain dapat memahaminya. Itu adalah satu metode pembelajaran yang dimana mengandung kata diajarkan untuk supaya orang bisa lebih tahu, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya, hari-hari ini mengapa kalau kita lihat yang namanya pertobatan itu sulit terjadi? Memang ada faktanya. Kita juga mendengar di berita bahwa pergerakan daripada kebangkitan orang-orang untuk percaya kepada Tuhan, lawatan Tuhan itu memang dahsyat. Memang ada, kita selama ini saksikan di berita. Tapi ada banyak hal kita juga tidak boleh menutup mata. Hari-hari ini mungkin di sekeliling kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, itu masih belum bertobat. Mengapa kira-kira hal itu terjadi? Yang kedua, saya juga mau kita hari ini merenungkan mengapa anak-anak Tuhan lebih banyak hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaan yang pertama, mengapa hari-hari ini pertobatan itu sulit sekali terjadi? Yang kedua, mengapa hari-hari ini juga anak-anak Tuhan hidupnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan? Mungkin salah satu jawabannya adalah karena anak-anak Tuhan atau karena mereka tidak menyadari, orang yang sudah percaya Tuhan, anak-anak Tuhan kita sebut, itu tidak menyadari bahwa dirinya, bahwa mereka itu ialah surat Kristus yang hidup, seperti yang kita baca di ayat firman yang sebelumnya. Nah, oleh sebab karena orang-orang tidak menyadari atau anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa dirinya adalah surat Kristus yang hidup, maka dia tidak selalu atau tidak selaras hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan tentu saja kalau orang tidak selaras hidupnya dengan firman Tuhan, maka kemungkinan untuk dia bisa menginjil, untuk dia bersaksi, itu akan menjadi kecil. Nah, di firman Tuhan yang telah kita baca, kita ini sebenarnya adalah surat Kristus yang hidup. Bukan hanya surat Kristus yang hidup, tapi juga dikatakan di ayat yang kedua, kita adalah surat Kristus yang hidup dan terbuka. Mengapa ada kata terbuka? Tentu saja agar supaya
terlihat atau terbaca oleh orang lain. Nah, permasalahannya, Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara, termasuk saya juga, kita kadangkala mengalami hal ini. Kita tidak sadar bahwa kita adalah surat Kristus yang hidup dan terbuka. Dan kata penekanan terbuka, tadi saya sudah mengatakan bahwa supaya bisa dilihat, supaya bisa dibaca oleh orang lain. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan atau saudara-saudara kita yang lain di luar sana, anak-anak Tuhan, kita seringkali tidak nyaman. Kita seringkali lebih suka memakai topeng. Mengapa? Karena kalau kita sebagai surat Kristus yang hidup dan terbuka, otomatis kita akan bisa dilihat orang. Otomatis kita akan bisa dibaca oleh orang. Nah, tapi akan lebih nyaman orang-orang atau bahkan mungkin kita sendiri, kita memakai topeng. Selama ini kita tidak menyadari kita memakai topeng. Mengapa? Karena kita mungkin berpikir dengan ada topeng itu kita akan selamat dari malu mungkin, dari hal-hal yang lain. Dan juga Bapak Ibu Saudara, mengapa orang-orang baik yang sudah di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan banyak sekali atau nyaman sekali menggunakan topeng? Topeng itu ada berbagai macam Bapak Ibu Saudara. Topeng itu tergantung topengnya apa yang kita mau pakai. Misalnya kita pakai topeng superhero, seolah-olah kita ini superhero, seolah-olah kita ini hebat, seolah-olah kita ini bisa melakukan banyak hal. Ada nilai positifnya memang. Atau kita mau pakai topeng orang kaya. Sebenarnya mungkin ekonomi kita biasa saja, kita hidup itu biasa saja, tapi kita pakai topeng orang kaya. Untuk apa? Untuk supaya mungkin orang lain itu tidak meremehkan kita. Supaya mungkin kita itu bisa dianggap selevel, mungkin kita bisa dianggap sewajarnya atau sepantasnya di dalam sebuah pertemanan, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah jabatan. Kita secara tidak langsung membohongi diri kita sendiri. Atau bahkan kita juga memakai topeng sebagai orang yang hidupnya saleh atau kudus. Secara positifnya mungkin ada, supaya bisa hidup kita itu lebih kudus, lebih saleh. Tapi ini saya katakan kita memakai topeng untuk seperti terlihat orang yang saleh, orang yang kudus. Padahal sebenarnya hidup kita masih jauh daripada firman Tuhan. Hidup kita masih melenceng, Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa topeng itu sangat-sangat seharusnya kita hindari? Karena topeng itu memang bisa menyembunyikan, bisa menyamarkan kelemahan kita, ketakutan kita yang mungkin selama ini kita tutupi. Kita ada masa lalu yang buruk, aib di masa lalu, ataupun hal-hal yang memalukan. Kita memakai topeng untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang tadi. Supaya kita bisa terlihat baik, supaya kita bisa terlihat oke di mata orang lain. Kita memakai topeng sesungguhnya bukan jalan yang baik. Mengapa? Karena dengan kita memakai topeng, kita secara tidak langsung hidup tanpa bersyukur kepada Tuhan. Artinya apa? Karena dengan kita memakai topeng, kita bukan menjadi diri kita. Kita berusaha menjadi mungkin lebih dengan topeng orang yang kaya, orang yang kudus, yang saleh, yang tidak kita sebenarnya. Jadi kita seolah-olah itu tidak bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang. Mungkin kita ada kelemahan, kita cacat atau apapun itu, kita pakai topeng seolah-olah intinya kelemahan-kelemahan kita itu supaya tersamarkan, supaya terselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memakai topeng juga orang lain itu tidak bisa melihat, orang lain itu tidak bisa membaca tentang diri kita yang sebenarnya. Karena kenapa? Karena terhalang dengan topeng tersebut.
Di mata orang lain mungkin selama ini kita dianggap oke, kita dianggap kudus, kita dianggap selevel, kita dianggap pinter, kita dianggap lain sebagainya. Tapi mungkin di balik itu semua ada sesuatu yang orang lain itu tidak tahu. Ada orang lain itu tidak mengetahui secara pasti apa yang kita sembunyikan. Dalam hal ini kita memakai topeng, kalau kita tanya ke dalam hati kita masing-masing secara pribadi, pasti tidak nyaman. Karena mengapa? Kita tidak menjadi diri kita sendiri. Kita berusaha menjadi orang atau menjadi karakter topeng yang kita pakai. Kita tidak menjadi diri kita sendiri. Bisa dikatakan kita mana bisa bersyukur kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri. Seharusnya di dalam doa kita, terima kasih Tuhan, aku sudah dikasih hari ini berkat-Mu, bla 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 yang lain. Mungkin kita dalam keadaan yang sakit, kita dalam keadaan yang kurang beruntung secara ekonomi, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Itu akan lebih baik. Nah, yang parahnya lagi, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan termasuk kita, mungkin kita tanpa sadari, selain kita lebih suka pakai topeng, kita itu adalah seseorang yang hipokrit. Apa itu hipokrit? Hipokrit itu adalah kemunafikan. Kita adalah seseorang yang munafik. Beda dengan topeng, munafik ini mirip-mirip tapi agak sedikit beda. Kalau munafik ini, apa yang ciri-cirinya? Orang biasa bilang itu bermuka dua. Lain di bibir, lain di hati. Jadi mungkin orang lain beranggapan, oh dia orangnya semua oke loh, semua oke loh, semua benar-benar dia baik sekali loh. Di dalam hatinya belum tentu. Mungkin ada rasa nggak enak, mungkin nggak bisa nolak, mungkin lain-lainnya. Dan dia tidak nyaman dengan itu. Ada lagi orang munafik, pura-pura baik, pura-pura ikhlas, pura-pura senang, padahal belum tentu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita melihat di media sosial, kalau kita ketik dengan keywordnya hipokrit, kita cari gambar, maka akan muncul, biasanya itu akan muncul ada dua orang yang berhadapan. Yang satu memegang pisau, yang satu memegang alat tajam lainnya, alat sajam yang lainnya. Itu mereka udah siap saling menusuk satu sama lain. Cuman dua-duanya tetap pakai topeng dan di belakangnya ada senjata masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan kemunafikan. Itulah yang dimaksud dengan hipokrit. Hari-hari ini banyak sekali terjadi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mau bersaksi kalau kita tidak menjadi diri kita sendiri dan perkataan kita, begitu juga dengan hati kita itu berbeda, perbuatan kita berbeda. Bapak Ibu Saudara, seseorang dikatakan sebagai murid Tuhan, seseorang dikatakan sebagai anak Tuhan, seharusnya dia tidak hidup di dalam hipokrit. Dia tidak hidup di dalam kemunafikan. Tetapi dia hidup di dalam rasa syukur. Dia hidup di dalam ketegasan. Iya, tidak. Karena apabila kita hidup di dalam kemunafikan, maka kita tidak akan bisa menjadi seseorang yang berkomitmen. Kata integritas itu jauh dari kita. Karena sesungguhnya integritas itu memiliki arti, sama-sama kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, integritas itu apa yang kita lakukan dengan apa yang kita ucapkan itu selaras. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu sama. Nah, kalau hipokrit ini adalah lawannya, kemunafikan ini adalah lawannya Bapak Ibu Saudara. Inilah penyakit-penyakit yang tanpa kita sadari, ternyata kita ini diberi satu peranan, yaitu sebagai surat Kristus yang hidup dan terbuka. Kita tidak menyadarinya. Kita lebih suka hidup di dalam topeng kita. Kita hidup lebih suka di dalam kemunafikan kita. Saya kasih contoh, ada seseorang tokoh yang luar biasa dari India, seorang politikus yang berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan di negaranya, yaitu negara India dari penjajahan Inggris. Namanya adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini bukan seorang pemeluk Kristen. Tetapi Mahatma Gandhi ini sangat suka sekali dengan pengajaran Tuhan Yesus, terutamanya yaitu khotbah di bukit.
yang mengajarkan tentang berbahagialah, yang mengajarkan tentang kasih, itu sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya kita juga suka pengajaran Tuhan Yesus khotbah di bukit. Mahatma Gandhi juga demikian. Mahatma Gandhi menyukai ajaran Tuhan Yesus di bukit. Tetapi saya mengambil dari internet, ada kata-kata yang menggelitik saya, yaitu kata-katanya seperti ini. Saya suka Kristus Anda, kata Mahatma Gandhi. Tetapi saya tidak suka orang Kristen Anda. Kira-kira mengapa Bapak Ibu Saudara? Mahatma Gandhi mengatakan saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka orang Kristen Anda. Karena Mahatma Gandhi melihat ada banyak kemunafikan di antara orang Kristen yang ia lihat zaman itu. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara, kalau saja orang Kristen di zaman itu hidupnya tidak dalam kemunafikan, mungkin Mahatma Gandhi akan mengikut Yesus dan penuaian jiwa itu bisa terjadi di India semakin besar. Cara penginjilan yang paling efektif adalah hidup di dalam Injil tersebut. Setuju Bapak Ibu Saudara? Saya ulang sekali lagi, cara penginjilan yang paling efektif adalah hidup di dalam Injil tersebut. Itu artinya kita nggak usah pakai topeng lagi, kita nggak usah munafik lagi hidup kita. Kita hidupin aja di dalam Injil itu. Sehari-hari kita coba ikutin itu aja. Maka semakin hari, sejalannya waktu, maka kita akan selaras dengan firman itu. Tidak mudah memang. Satu contoh lagi Bapak Ibu Saudara. Seorang pendiri gereja setan dan seorang penulis Satanic Bible namanya adalah Anton LaVey. Dia sangat kecewa, dia sangat tidak suka dengan orang-orang Kristen yang ia lihat zamannya. Mengapa? Karena dia melihat di hari Sabtu orang-orang Kristen itu mabuk, selingkuh, dan di hari Minggu orang-orang yang sama dia lihat di bar itu ada di gereja dan minta ampun dosanya. Lalu minggu berikutnya mengulang lagi. Dan dia kecewa sekali. Oleh sebab itu dia mempunyai satu gagasan, dia mempunyai satu pemikiran yang sama-sama kita tahu. Dia disebut juga sebagai bapak daripada penulis Satanic Bible dan pendiri gereja setan. Oleh sebab kemunafikan Bapak Ibu Saudara terlihat mungkin sepele, tetapi kehancurannya sangat besar. Dari seorang yang kecewa karena kemunafikan orang Kristen, terbentuklah gereja setan. Saya yakin dan percaya memang itu seizin Tuhan, tetapi itu karena kemunafikan. Kemunafikan dapat menyebabkan orang itu menjauhi pertobatan kepada Tuhan Yesus. Iyalah, masuk akal, logika, karena orang melihat kita, orang melihat orang Kristen tersebut. Mereka saja melenceng, bagaimana orang lain mau mengikuti teladan Tuhan Yesus melalui kita? Kemunafikan juga menyebabkan dosa. Karena kenapa? Karena kemunafikan itu kita bermain dua kaki, atau kita itu tidak bisa komitmen, kita tidak integritas. Seperti firman Tuhan mengatakan, jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Sebab selebihnya bukan berasal daripada Tuhan, tapi berasalkan daripada si jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemunafikan dikatakan di sini bisa menyebabkan dosa. Oleh sebab itu, kita sama-sama belajar malam hari ini. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah surat Kristus yang hidup dan terbuka, maka kita harusnya sadar kita bisa melakukan amanat agung yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu di dalam Matius 20 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Itu adalah amanat agung Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita sudah menyadari sebagai surat Kristus yang hidup dan terbuka, kita bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa menginjil di dalam hidup kita. Penginjilan itu memang ada dua metode, satu aktif, satu lagi pasif. Yang saya maksud di sini adalah
kita menginjil secara aktif. Kita bisa menginjil orang, kita bisa setiap kali bertemu orang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Penginjilan paling efektif itu salah satunya adalah dari diri kita sendiri, dari pengalaman kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tahu untuk masuk bisa menginjil atau bersaksi, itu paling gampang adalah dengan apa yang kita alami. Karena dengan apa yang kita alami, kecil kemungkinannya untuk orang itu bisa membantahnya. Sebab yang mengetahui kejadiannya, sebab yang mengetahui secara pasti yaitu kita sendiri. Nah, dengan kita hidup sebagai surat Kristus yang hidup terbuka dan tidak lagi pakai topeng, kita lepas topeng kita itu, ya, kepura-puraan kita, kemunafikan kita. Maka kita itu tidak ada lagi tekanan yang mungkin selama ini kita tutupin dengan topeng kita. Karena kenapa? Karena dengan kita buka topeng sama saja kita berserah. Dengan kita buka topeng sama saja kita bisa bersyukur sama Tuhan. Ini aku Tuhan, apa adanya. Dan aku mengucap syukur Tuhan untuk juga kekurangan-kekuranganku. Nah, apabila mungkin kita lakukan itu Bapak Ibu Saudara, maka tekanan-tekanan yang selama ini kita alami mungkin karena masa lalu kita, aib yang kita pernah buat ataupun apapun itu tidak lagi menekan kita. Karena kenapa? Karena ada satu pengakuan, karena ada satu pembebasan. Dan saya percaya pasti ada kelegaan dari Tuhan. Maka kita bisa menginjil secara efektif. Maka tidak ada lagi tekanan rasa takut dan sebagainya. Melainkan kita sudah diberikan kelegaan, damai sejahtera, keberanian untuk bisa menginjil. Sekali lagi, penginjilan paling efektif adalah penginjilan secara kita pribadi, kesaksian kita. Kita mengalami Tuhan itu seperti apa, kita ceritakan kepada orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, kalau kita sudah menyadari bahwa kita adalah sebagai surat Kristus yang hidup dan terbuka, kita udah taruh topeng kita. Yang kedua, kita jangan hidup lagi di dalam kemunafikan. Karena kenapa? Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kalau kita sudah sadar kita sebagai surat Kristus yang hidup dan terbuka, kita tidak pakai topeng lagi. Yang kedua, kita jangan hidup lagi dalam kemunafikan. Karena dengan tadinya kita tinggal di dalam kemunafikan, Roh Kudus itu undur dari kita. Gak bisa deket-deket sama kita. Kenapa? Karena kita penuh dengan dosa. Ada kemunafikan. Dan Roh Kudus itu gak bisa dekat dengan dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Oleh sebab itu dia mundur dari kita, undur dari kita. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak hidup lagi dalam kemunafikan itu, kita taruh topeng kita, maka kita bisa berdoa lagi kepada Bapa, kepada Tuhan, untuk kita bisa dicurahkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu nanti akan dicurahkan atas kita, akan tinggal lagi di dalam tubuh kita sebagai bait Allah, dan kita bisa menjadi surat Kristus yang hidup dan terbuka. Karena kenapa? Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu bisa berkarya. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu bisa bekerja, memancarkan kemuliaan Tuhan melalui kita. Oke Bapak Ibu Saudara, kata kuncinya adalah jika kita bertobat, jika kita mengakui dosa kita, tidak lagi tinggal dalam kemunafikan, tidak lagi tinggal dalam topeng kita lepas topeng kita, maka Roh Kudus itu bisa dicurahkan lagi atas kita dan dia bisa bekerja melalui diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semuanya atau bahkan saudara-saudara kita di luar sana, kita bisa atau kita sudah minimal malam hari ini diingatkan untuk kita menyadari bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Kita bukan orang yang biasa-biasa saja. Tetapi kita adalah ditunjuk sebagai surat Kristus yang hidup dan terbuka. Surat Kristus yang hidup dan terbuka artinya harus terbuka, terbaca, terlihat oleh orang lain.
Oh nggak enak, oh berarti belum beres. Kalau sudah beres, seharusnya sudah lega, sudah tidak ada tekanan lagi. Nah, kita juga perlu tinggalkan topeng kita. Kita perlu tidak hidup lagi dalam kemunafikan, supaya Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas kita bisa berkarya, bisa bekerja, memancarkan kemuliaan Tuhan melalui kita. Dan saya percaya orang-orang melalui Roh Kudus yang bekerja atas diri kita, melalui penginjilan kita, melalui apa yang kita lakukan sehari-hari, orang akan dilawat Tuhan, orang akan dijamah Tuhan, dan yang namanya penuaian itu pasti terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar akan sharing firman kebenaran-Mu. Biar kiranya Tuhan yang memampukan kami sekali lagi mengajar setiap kami Roh Kudus supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh memahami, kami boleh menjadi pelaku dari firman kebenaran-Mu, dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Kami boleh melakukan amanat agung itu yang Kau perintahkan kepada kami. Dan kami juga percaya Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Di layar saudara ada QR Code, QRIS, di mana saudara bisa memberikan persembahan melalui QRIS, atau saudara juga bisa memberikan persembahan secara tunai, dan kita akan bawa persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama arahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Malam hari ini kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap benih yang ditabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, sehingga benih-benih, melalui benih-benih ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, anugerah kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.